teman-teman yang alumni SMA dari luar negeri seharusnya bersyukur dengan peristiwa Gibran dan juga Pak Prabowo. Bukan kemudian menyatakan Mas Gibran hanya dengan SK surat keterangan bisa lolos jadi presiden. SK penyetaraan itu aturannya memang begitu. Tidak akan menemukan padanan sekolah luar sama dalam. Yes. Walaupun sekali lagi di pemilu 2024 Gibran tidak pakai SK penyetaraan, tidak perlu. Surat keterangan itu dia nggak pakai. Itu waktu dia pakai di Wali Kota Solo. Katakanlah di PT UN nanti tuntutannya Ibu Mary dikatakan oleh pihak hakim secara sah ternyata SK penyetaraan Gibran ini ilegal, bermasalah. Tidak kemudian mengganggu posisi Gibran sebagai wakil presiden hari ini. Karena kertas itu dia nggak pakai. Itu dia pakai waktu Wali Kota Solo. Kan gitu. Dan kalaupun itu keluar, bukan salah Gibran. Gibran datang. Gue sekolah 2 tahun di Singapura. Datang ke Australia. Ya kan? Kemudian gue kembali ke Singapura untuk S1. Balik ke Indonesia, ini waktu aku di Singapura, ini waktu aku di Australia. Bisa disetarakan atau tidak? Nah, mereka evaluasi. Kalau produknya keluar itu kemudian sah, ya berarti itu sampai sekarang masih sah. Bukan salahnya Mas Gibran. Dan itu tidak hanya untuk Gibran ya. Yes. Tapi kenapa selalu Gibran yang dipersoalkan? Kenapa selalu Gibran? Dan kenapa bukan Prabowo yang dipersoalkan? Mas Gibran ada SK penyetaraan. Pak Prabowo juga SMA-nya di London ya, kalau tidak salah ya. SMA, dia bukan di dalam negeri. Mas Gibran masih kelihatan SK penyetaraannya. Pak Prabowo sampai sekarang kita nggak lihat. Makanya ketika Denny Indrayana tanya sama Andi Azwan, apakah Andi Azwan Anda pernah melihat ijazahnya Mas Gibran, ijazah SMA-nya Mas Gibran? Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan tanya sama dia, Anda pernah lihat ijazahnya Pak Prabowo? Ijazah SMA. Mau SMA, mau S1, ya kan? Kenapa sih giliran Jokowi dan juga Gibran ditanya ijazahnya? Kenapa giliran orang-orang lain tidak ditanya? Emang seolah-olah selama ini kita pernah melihat ijazahnya SBY dan Gus Dur. Kaget tiba-tiba ketika Jokowi kok nggak pernah diperlihatkan. Itu yang menurut saya tidak adil. Dari kasus ijazah Pak Jokowi aja kemarin kan semua beban kapan dia daftar, kali nggak adil menurut saya kan. Sarjana muda, bla bla bla. Sarjana muda, proses kuliahnya dan lain-lain itu ya menurut saya sih kenapa nggak semua presiden digituin. Ketemu lagi di channel kita, channel tercinta Panggung Ijazah. Kali ini di video ini kita membahas bagaimana perubahan skenario yang dilakukan atau dibuat didesain oleh Bohir ya. Bohir ini merubah skenario dikarenakan pertama prapit ini pra-peradilan sudah tidak ada manfaatnya ya. Jadi Roy Suryo dan Fauzia Tiasuma ini harus menghadapi sidang pokok dari pengadilan ya pada kasus pencemaran nama baik Pak Joko Widodo ya. Nah, mereka sudah kebingungan ini karena memang bukti-bukti yang menurut kami menurut banyak pihak juga itu tidak valid, tidak reliable dan rasanya itu hanyalah seperti dugaan kami seperti halusinasi bukti-buktinya ya. Karena akan ketakutan di sidang nantinya. Kalau ditanya mana buktinya mereka menuduh ijazah Pak Joko Widodo itu palsu, mereka akan kebingungan ya. Nah, makanya skenario itu dimainkan untuk diubah lagi nih ya. Jadi shifting berubah lagi ini berpindah skenario kepada ijazah daripada Wakil Presiden kita saat ini Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah ini permainan inilah diubah. Masuklah satu pemain baru yang namanya Denny Indrayana. Pemain baru tetapi stok lama ya. Yang mana Denny Indrayana ini juga adalah salah satu dulunya kader ataupun bahkan sebagai wakil menteri dari sebuah partai yang berkuasa saat itu ya. Dan tersangka hingga kini kami tidak tahu, tidak ada informasi yang terbaru apakah sudah SP3. Rasanya kalau mendengar di pemberitaan belum ada SP3-nya ya, artinya masih berstatus tersangka pada kasus korupsi payment gateway sebesar 32 miliar. Wow ya. Jadi kalau ini memang belum di SP3 berarti ini adalah orang bermasalah juga ya. Aneh juga ini orang-orang bermasalah. Apakah dari sananya itu memang sengaja dibuat orang-orang bermasalah
ya, ataukah memang tidak ada lagi yang orang yang berkompeten, orang bersih yang mau mengikuti skenario ini. Nah, dua itu opsinya ya. Kita lihat saja nanti ya, kami kali ini hanya tertawa saja bisa melihat permainan ini, perubahan ini, dan menarik-narik masyarakat untuk ikut serta. Padahal ya kalau kita lihat pendukung-pendukungnya tinggal sedikit lagi ya, hanya ya tidak jauh dari yang itu saja, yang segelintir ya, ditambah dari perintah bohir kali ya. Ini dugaannya. Nah, dalam skenario yang baru ini, yang mana mereka menyuarakan ijazah Gibran Rakabuming Raka, padahal itu kan sudah cukup lama. Kalau yang benar itu ya di PT UN kan, tetapi sudah lewat masanya 90 hari. Kalau memang benar ini dari awal itu bermasalah, kenapa tidak di PT UN kan ketika awal-awal ya, ketika diketahui itu bermasalah. Nah, kalau kami ya ketika kami mengetahui gelar doktornya si Roy Suryo itu bermasalah, nah teman-teman langsung PT UN kan ya, belum 90 hari. Karena kan masih baru ditunjukkan itu, baru kelihatan di media bahwa itu ijazahnya baru itu ditunjukkan ya, baru diperoleh kan ya, baru diserahkan ketika itu ya, bukan yang lama, itu baru ya. Nah itu juga kami hasil audiensi jelas dikatakan belum diserahkan ketika audiensi itu, karena masih banyak yang hal-hal yang belum dilengkapi. Salah satunya adalah disertasi belum diserahkan ya, padahal katanya disertasi sudah diserahkan. Ini kebohongan apa lagi nih Roy ya. Kemudian sudah wisuda ternyata belum, kata Humas dan Wakil Rektor 1 ini. Ya itulah ya, orang-orang yang dalam kelompok itu ya, kelompok-kelompok yang memang hanya membuat narasi-narasi yang tidak kami lihat sampai sekarang bukti-bukti yang tegas. Ada bukti-bukti. Ya, kembali ke topik skenario baru ini yang mendengung-dengungkan ya, suara dengungan ya, suara dengungan. Ini tentang ijazahnya Pak atau Mas Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita saat ini kan konyol ya, yang aneh-aneh lah ya. Kenapa tidak juga mempermasalahkan ijazah daripada Pak Prabowo Subianto presiden kita, karena sama-sama itu kan berasal dari luar negeri kan gitu ya. Tinggal sama-sama dong ini digugat gitu, disuarakan. Nah, baru nanti bukti-buktinya apa kan gitu ya. Ini akan kena lagi nih orang-orang ya, karena tanpa bukti. Bahkan ada yang membuat sayembara nih si Denny ya. Sayembaranya juga sedang dipersoalkan, apakah ini sayembara legal atau tidak legal ya. Apakah sudah terdaftar di Kementerian Sosial, apakah sudah diaudit pajak-pajaknya, apakah hadiahnya itu sudah terkumpul, dan bagaimana ini prosedurnya, prosesnya. Ini kan harus diaudit. Kalau tidak, berarti namanya ilegal. Kami tidak tahu apakah sudah terdaftar, tapi sudah ada yang lapor, begitu dapat kami informasi ya. Nah, inilah jadi masuknya pemain baru itu skenarionya juga skenario dadakan, karena sudah terjepitnya pra peradilan tidak diduga mereka ini. Dari awalnya kan tidak diduga P21 ya, kemudian mainkan lagi pra peradilan, ternyata tidak diduga ada terbit surat edaran Mahkamah Agung ya, untuk membuat ini jadi tidak bermanfaat di pra peradilannya ini. Nah, ini kan jadi skenario-skenario itu jadi terdesak tiba-tiba dan tidak terkonsep dengan baik. Ya memang kalau niat-niat yang kurang baik, biasanya hasilnya ya tidak baik, prosesnya juga tidak baik. Itu hukum alam ya, rule of thumb, sebuah hukum alam lah seperti itu ya. Jadi kita lihat saja permainannya sampai di mana. Walaupun kami tahu ini ya, kami yakin tahu lah ya. Nanti jadi dikatakan seperti Roy Suryo atau Dr. Tifa itu yang serba tahu kan gitu ya, serba sangat UGM ya. Mereka itu adalah mahasiswa yang UGM gitu ya, yang lain bukan. Itu kan kelihatan ketika berdebat dengan pengacara Pak Joko Widodo yang ternyata lulusan UGM juga, dipertanyakan, "Loh, kok 2 kali? Ada 2 kali?" Ya karena hanya dia, mereka inilah, mereka yang dalam kelompok ini yang benar-benar hanya mereka yang lulusan UGM, yang lain tidak gitu ya. Ya kita lihat saja ya, permainan-permainannya semakin lucu dan akan
nantinya akan menjadi blunder lagi ya. Blunder, pasti blunder besar, di mana akan diusut lagi nih kasus dugaan korupsi 32M payment gateway si Denny Indrayana ini, bisa jadi ya. Belum lagi kasus yang katanya ini Roy Suryo juga banyaklah kasus-kasusnya ya, banyak sekali. Nanti satu persatu akan terlihat. Begitu juga Iva Ujiatiasuma, satu-satu akan terlihat ya. Kita nikmati dulu sementara dalam beberapa waktu ini, tidak lama ini ya. Sayembara pun tidak akan lama. Kami prediksi ya sampai akhir bulan ini juga sudah selesai itu ya. Prediksi kami ya, kita saksikan apa yang terjadi nantinya. Udah paham belum? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Mungkin Anda pasti bisa paham dan bisa menyimpulkannya. Atau bisa juga klarifikasi langsung kepada Mas Roy Suryo secara langsung.